Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian bisa menerima materi hari ini dan kalian harus tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum kita memulai ke materi, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah. Semoga pertemuan hari ini dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR diberikan kelancaran. Baik, dalam pertemuan hari ini kita ke materi baru yaitu bab 2. Nah, di sini dalam bab 2 ini materinya yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang warga negara, wilayah negara, agama dan kepercayaan, serta sistem pemerintahan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, bahwa di dalam bab 1, kalian bisa lihat atau lebih jelas, Ibu akan memperlihatkan, yaitu berupa slide PowerPoint. Silakan kalian untuk menyimak. Di dalam bab 1 ini ada beberapa subbahasan. Ya, ada 4 subbahasan. Yang pertama yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, dan yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, 4 subpokok bahasan ini dijadikan 4 kali pertemuan yang hari ini, yaitu kita membahas tentang wilayah NKRI. Di dalam wilayah NKRI, Ibu akan menjelaskan dulu yaitu tujuan pembelajaran. Jadi di sini kalian sebagai siswa itu mampu menunjukkan letak wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Siswa menguraikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, siswa bisa mendeskripsikan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Nah, sekarang lihat materinya. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian NKRI. Yang kedua yaitu macam-macam wilayah NKRI. Yang ketiga, letak batas wilayah NKRI. Dan yang keempat, kekuasaan negara yang terkandung dalam wilayah NKRI. Ibu akan menjelaskan dulu apa sih pengertian NKRI. Wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya. Hal ini yaitu dijelaskan dalam pasal 25A yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini dijelaskan bahwa NKRI itu adalah sebuah wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dijelaskan juga dalam Deklarasi Juanda, ya, itu pada tanggal 13 Desember tahun 1957 bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah NKRI. Coba kalian lihat sekarang. Ini ada peta, ya, peta Indonesia. Pada materi ini kalian akan diajak untuk mengenal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yaitu secara lebih luas. Seperti kalian ketahui bahwa Indonesia itu luas sekali, ya.
Itu dari Sabang sampai Merauke. Sini terdiri dari kepulauan. Di dalam negara kita, negara Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Ya, pulau-pulau yang besar ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan masih banyak pulau ya yang lain bahkan lebih dari 1.000 pulau. Di sini bahwa Indonesia itu ya lihat luas NKRI ada 5.180 ini kilometer persegi, wilayah daratannya juga 1.922.570 kilometer persegi, wilayah lautnya juga di sini 3.257.483. Jadi keseluruhan bahwa negara Indonesia itu berjumlah pulaunya 13.466. Di sini kalian masih ingat unsur-unsur berdirinya negara atau disebut pembentuk negara. Dalam unsur berdirinya negara ini ada 4 ya. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. 3 unsur ini disebut unsur konstitutif. Kenapa disebut konstitutif? Karena unsur konstitutif itu unsur yang mutlak, wajib. Jadi artinya bahwa tanpa ada unsur salah satu unsur tidak ada, maka negara itu tidak akan. Bahwa unsur konstitutif itu harus ada semuanya, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Di sini disebut unsur deklaratif. Ya, unsur deklaratif itu tidak mutlak, tidak wajib. Hanya menerangkan bahwa negara telah berdiri. Di sini ada wilayah NKRI atau macam-macamnya, yaitu ada wilayah daratan, ada wilayah lautan, dan ada wilayah udara. Ya. Nah, wilayah daratan itu ya ini bagian dari wilayah negara, di mana rakyat atau penduduk negara itu bermukim secara permanen ya pada wilayah daratan itu. Juga di sini pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan itu segala kegiatan pemerintahannya yaitu di wilayah daratan. Wilayah lautan. Di sini ada wilayah lautan itu disebut juga wilayah perairan. Ada yang namanya zona laut teritorial, ada zona landas kontinen, dan ada zona ekonomi eksklusif atau disebut ZEE. Dan yang ketiga yaitu batas wilayah udara. Nah, tadi Ibu telah disampaikan ya, ini zona laut atau perairan ya. Di Indonesia itu ada zona laut teritorial itu ya 12 mil laut. Nah, ini kedalamannya juga penuh. Nah, yang kedua zona ekonomi eksklusif. Ini ada 200 mili ya 350 dengan landasan benua. Dan yang ketiga zona laut lepas. Gua akan menjelaskan batas-batas wilayah NKRI. Di sini akan dijelaskan bagaimana tentang wilayah Indonesia. Di sini dijelaskan batas wilayah Indonesia yaitu di sebelah utara. Sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Sedangkan di sebelah wilayah negara Indonesia sebelah barat, ini perlu kalian ketahui bahwa tidak ada ya negara yang berbatasan dengan wilayah bagian barat. Di wilayah Indonesia bagian barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan yaitu negara Indonesia dan India. Ketiga, batas wilayah negara Indonesia sebelah timur. Ini wilayah Indonesia bagian timur itu berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Jadi di sini
bahwa Provinsi Papua itu berbatasan langsung dengan wilayah Papua Negara di sebelah barat. Sedangkan sebelah lautnya yaitu perairan Australia. Ya, ini bahwa batas wilayah negara Indonesia bagian selatan ya, ini batasan langsung ya di darat yaitu dengan Timur Leste, sedangkan di perairan itu perairan Australia dan Samudra Hindia. Kita lihat yang berikutnya yaitu kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba lihat kalian, ini ada gambar ya, itu pemandangan, itu coba kalian pikirkan ya, itu apa yang ada di benak kalian ya pada gambar tersebut ya, contoh dari kekayaan alam negara kita. Tentu saja ya, kekayaan negara Indonesia itu sangat banyak sekali. Tentu saja orang-orang dari negara lain itu banyak yang iri atas kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Seperti dijelaskan ini di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar ya tahun 1945, ini tentang perekonomian. Ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ayat 3-nya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik anak-anakku, di sini ada beberapa kewajiban ya, kewajiban kita sebagai warga negara ya. Kewajiban negara ini yang pertama, segala bentuk pemanfaatan, ada bumi, air, hasil yang didapat kekayaan alamnya dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kewajiban negara juga melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam ya atau di bumi, air dan berbagai kekayaan alam. Ini dapat dihasilkan dan dinikmati langsung oleh. Kewajiban negara yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat itu tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Anak-anakku, sebelum ibu menutup materi hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, yaitu di sini ada tugas mandiri. Silakan kalian kerjakan di buku catatan ya, ditulis tangan. Ini lalu kalian boleh difoto langsung di-upload atau bisa berupa PDF. Ya, ada 2 pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Ini uraian. Ini Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang berdampingan dengan negara-negara Asia lainnya. Ini sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara. Ya, 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Yang ditanyakan, coba sebutkan negara mana saja yang berbatasan dengan batas darat dan laut. Itu ya, silakan kalian jawab. Pertanyaan kedua, perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara untuk menjaga kedaulatan bangsa. Batas negara itu diatur dalam undang-undang. Kalian menyebutkan ya dasar hukum yang mengatur tentang wilayah negara. Setelah disebutkan kalian jelaskan lagi ya, jangan menyebutkan pasalnya aja tapi dijelaskan juga. Itu tugas mandiri untuk kalian. Silahkan kalian selesaikan. Di sini Ibu akhiri pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita pertemuan kedua tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, jangan lupa kalian harus ya menjaga kesehatan dengan mencuci tangan setiap hari, yang memakai masker dan juga menjaga jarak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.